We'll be chilling and having a good time. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart. But this year I wanna hang out with my friends and family, making angels in the sand. You ready? Doesn't matter, it's Christmas in my heart. Hai guys, welcome to Vlogmas Day 3. Biasanya itu aku mandi sore ke malam gitu, tapi tadi udah bener-bener gak tahan banget ngepek. Jadi kita sekarang mau skincarean dulu. Romeo juga harus skincarean, jadi kita bakal skincarean together. Ini baru tadi aku pakai lip stain dari Rimmel London. Aku suka banget sama ini karena ini bertahan lama banget. The only thing yang aku nggak terlalu suka karena dia tuh wangi, kayak wangi yang kayak beneran kecium gitu loh. Sebenarnya wanginya tuh dari dia punya lip glossnya sih. Jadi dia tuh ada ininya dulu, lip colornya. Dan ini bertahan lama banget, kayak aku mau makan, minum atau dan lain-lain tuh kayak susah banget hilangnya. Tapi sekali dia kayak udah dipakai tuh bener-bener langsung kering. Jadi susah buat kayak di blend. Nah, jadi aku biasanya pakaiin sedikit banget terus aku langsung cepet-cepet blend pakai ini. Tapi buat bikin kayak kelihatan lebih bagus dan natural harus pakai si shine-nya dia nih. Yang satu lagi. Ini yang wangi. Ini buat aku kayak seandainya wanginya mungkin wanginya tuh lebih ke kayak wangi floral atau kayak bukan kayak wangi yang kayak buat makanan gitu. Misalnya wanginya coklat atau kayak vanilla mungkin masih lebih aku suka ya. Cuman other than that ini bertahan lama banget, aku suka. Kalau enggak aku punya bibir tuh kayak lumayan pucat gitu ya. Jadi aku suka banget pakai lip stain. Micellar water. And then kita pakai juga toner dari Thayers. Ini kita juga pakai The Alba First Spray Serum. Moisturizer aku selalu L'Oreal Collagen, ini enak banget juga lagi wanginya, fresh gitu ya. Mau habis aja. Dan sunscreennya ini Fenty Skin. Yang bikin kulit kita glowing banget justru si sunscreen ini. Warnanya Fenty Skin. Dan glowing. Langsung ke baju dan lain-lain. Oke guys, so hari ini aku ngerasa tulis aku cukup banyak. Cuman sekarang kita cuman bakalan thank you Sam. Coffee. So good. Cuman nih sekarang kita bakal homeschool dulu. Dan aku biasanya ganti-gantian nge-homeschoolin Ethan Clayton sama Yaya. Jadi kalau Ethan Clayton bisa homeschool at the same time karena mereka berdua sama-sama pakai online kurikulum. Dan kalau Yaya tuh selalu one-on-one sama aku homeschoolnya. Dia kayak pakai buku karena masih kayak belajar foundationnya banget. Aku nggak mau langsung, walaupun ada sih buat kindergarten kurikulum yang online, tapi aku pengennya biar bener-bener kayak foundationnya tuh kuat buat kayak baca dan tahu ABC gitu-gitu. Jadi aku pengennya dia pakai buku dulu kayak kakaknya, baru ntar pas sudah SD dia mau gabung pakai kurikulum online bisa gitu. Jadi banyak juga sih sebenarnya dari kalian yang udah lama nanyain aku tuh kurikulumnya kayak gimana. Nah aku tuh sebenarnya sekarang ngerasa malah jauh lebih better pas udah ada kurikulum online ini. Kalau dulu tuh kan aku nggak tahu optionnya tuh kalau online bagus apa enggak dan lain-lain. Dan akhirnya pas lagi aku udah cobain, ternyata anak-anak pun lebih senang karena mungkin buat mereka juga lebih seru, lebih kayak mungkin lebih entertaining juga ya, karena di kurikulum online tuh ada video, ada fitur buat sosialisasi sama teman-temannya, bisa kayak komen-komenan, bisa kayak jual-jual, bener-bener jualan mereka punya art gitu loh. Mereka bisa bikin art sendiri dan dijualin. Atau kayak misalnya mereka beli furniture nih, pura-puranya kayak beli bunk bed, terus mereka warnain bunk bednya terus mereka jual kayak gitu. Jadi buat mereka pun kayak lebih entertaining pakai yang online ini.
So that's good. Jadi abis ini aku tunjukin kalian ya. Siapa tahu kalian juga penasaran ada yang pengen tahu kurikulum online kayak gimana. Ini by the way yang kita pakai buat kurikulum online-nya anak-anak, namanya Mi Academy. Dan yang seru itu di sini ada kayak fitur buat mereka main bareng dan bersosialisasi sama teman-temannya gitu. Seru sih. Mereka kerjain. Ini lucu banget karena lagi winter jadinya ceritanya ada salju turun gitu. Cuman intinya mereka bisa jualan kalau misalnya udah mereka kerjain sekolahnya, which ini mereka harus kerjain tiap hari nih. Ada learning pad di sini. Ini kayak gini kita bisa tahu hari ini ada berapa tes. Tuh ada 21, language, art, math, social studies, science, geography, KKT juga aku tambahin ASL buat tambahan pelajaran dia, sama tiap hari ada vocabulary juga. Dan kalau dia udah banyak ngerjainnya itu dia nabung kayak gold buat dia spend gitu. Jadi sekarang KKT udah ada 93.000 gitu kan goldnya. Nah dia bisa spend di My World ini ceritanya. Dia bisa beli teman-temannya punya jualan gitu ceritanya, atau dia juga bisa jualin dan orang beli gitu. Makanya dia punya barang-barang jualannya ini kan karena dia udah banyak jualan, jadi makanya duitnya tuh udah banyak tuh 93.000 ceritanya gitu. Terus bisa kayak ada friends juga. Nih friends udah 461 friends ceritanya, dan bisa kayak komen-komenan. Dia bisa tulis news gitu, newspaper, dia bisa tulis artikel udah kayak papan mading gitu loh guys. Bisa kayak tulis-tulis short story di sini dan orang-orang bisa komen karena emang buat homeschool online gitu. Jadi benar-benar ketat banget, semua komen tuh harus kayak go through the community guidelines-nya, kayak semua dipantau lah sama timnya Mi Academy ini. Jadinya nggak bisa ada bullying, nggak bisa ada kayak kata-kata kasar gitu-gitu. Jadi aman banget sih so far. This curriculum works for us so far so good. Dan di sini tuh lucu ada kayak mini YouTube sessionnya gitu. KKT bahkan udah ada juga video yang KKT udah bikin. Dia lagi bikin kristal gitu. Dia udah videonya, cuman aku tinggal edit aja. Dia bakal upload di Mi Academy ini. Jadi orang-orang bisa nonton, bisa komen gitu. Hai guys. Lagi agak sakit jadi makan es krim. Oh justru sakit makan es krim. Justru makan es krim cepat sembuh ya kak. Biar semangat makan es krim dulu. Mami tadi habis nunjukin guysnya kakaknya punya kurikulum. Coba kakaknya kerjain yang ini apa kak? Language chart ya? Oke deh. Tuh jadi udah ada videonya gitu. Dan ini kita nggak bisa skip, benar-benar nggak bisa skip. Coba katanya. Jadi dia benar-benar harus dengerin. Tuh kita mau skip nggak bisa. Balik lagi tuh. Jadi udah pasti anaknya harus dengerin. Oke kak, nonton dulu ya. Suffixes are a group of letters that are fixed or attached to the end of words. If you are careful, this means you're cautious and not clumsy. Terus juga kalian juga ada beberapa yang sempat kayak kasih DM atau kayak komen nanyain anak-anak gimana kalau misalnya homeschool itu ijazah dan lain-lain tuh siapa yang kasih. Nah kalau di sini tuh lucunya emang kita nggak ada kayak ijazah untuk SD SMP gitu setahu aku. Karena selama ini orang-orang homeschool cuman adanya tuh ijazah kayak high school transcript, jadi ijazah SMA itu yang bakal dikasih gitu. Dan which kalau misalnya kita pakai kurikulum online untuk high schoolnya anak-anak nanti itu juga akan dikasih ijazahnya. Tapi kalau SD, SMP gitu, elementary school, middle school, I don't think di sini mereka ada ijazah. Jadi lebih ke high schoolnya aja. Terus yang menariknya juga guys, kalau kalian nggak tahu, jadi kalau misalnya kita memilih untuk homeschool di sini, technically kita nggak ada grade. Grade itu sekedar patokan ada grade gitu, karena emang udah sesuai umurnya. Misalnya Ethan itu kelas 4, Clayton kelas 2, ya kindergarten. Tapi dalam pelajaran homeschool ini mereka mau skip. Kalau mereka udah master, mereka mau skip, and then mereka tiba-tiba ntar mathnya jadi level atasnya, atau language art ternyata mereka mau lebih lama stay-nya gitu-gitu. Well, mereka bisa juga gitu buat kayak stay lebih lama misalnya di pelajaran yang mereka ngerasa belum mastering. Kalau Ethan sama Clayton nih kelihatan emang mereka lebih cepetnya di math misalnya gitu. Nah mathnya mereka nih bisa ntar Ethan udah 5th grade tapi language artnya masih 4th grade gitu. Jadi sebenarnya bisa macam-macam grade yang mereka sekarang lagi pelajarin. Jadi ya grade itu sebenarnya buat patokan karena kayak berdasarkan umur. Tapi ya technically mereka bisa kayak di grade mana aja tergantung pace-nya mereka masing-masing gitu. Itu yang aku senang juga sih. Jadi kita nggak maksain mereka untuk stay di pelajaran yang mereka tahu mereka udah master, mereka udah kayak udah bisa, udah yakin bisa. Itu nggak harus aku ulang-ulang terus. Mereka bisa move on ke next lesson. Dan aku juga nggak harus maksain mereka untuk langsung get it minggu ini, karena next week kita harus move on ke next lesson juga nggak. Jadi kalau mereka emang ngerasa masih belum master, mereka bisa stay as long as they want, sesuai pace masing-masing aja gitu. Itu sih yang aku, itu kayaknya yang bikin aku paling dulu lagi awal-awal homeschool, itu yang bikin aku paling kayak kesel gitu untuk kayak homeschool anak-anak, karena aku percaya sama pace anak-anak itu beda-beda. Jadi ya kayak gitu. Ini sekarang aku lagi mau homeschool anak-anak dulu. Kita masih kecil waktu itu. Oke. I'll do whatever it takes. Ingat terus.
Oh, inget itu. Ya itu yang ada nyanyi. Oke deh. Cuman ini aku pengen selesaiin dulu homeschool with the boys, and then aku bakal homeschool sama Yaya. Baru abis itu kita bakal pergi keluar karena aku nih sebenarnya hari ini harus ada filming satu kerjaan gitu. Jadi aku harus ada filming di Target, aku harus kayak beli produknya dan lain-lain. Kita rencananya juga bakal lanjut ngebeli light yang kita kurang buat ngerekor di bawah, sama mau beli juga light buat Christmas tree yang mati itu di atas, di bagian atasnya. Jadi hari ini kayak kita lumayan banyak tuh dulu aku ngerasanya. Cuman gak apa, kita perlahan-lahan tapi pasti. Kita juga harus beli beras di Asian Store. Iya itu lihat ya teman. Nah kalau ini yang Tenten punya tuh, Kayak gitu. karena dia lagi winter Tenten. Harusnya enggak kayak gitu. Iya ceritanya lucu ya, karena lagi winter, karena lagi holiday season dia bikin ini kayak ada snowfall. Tuh jadi ini mah menunjukin ke guys nih Tenten punya shop tuh. Tenten ada 33,428 gold. Tuh ini jualannya Tenten ya. Jadi Tenten bisa iniin sendiri, bikin sendiri artnya. Tuh dia jual gitar, ini harganya semuanya ada di sini. Terus bisa kelihatan ya Tenten ya, udah kebeli berapa kali mana ya? Terus itu Tuh ada tulisan sold udah 2 kali, jadi ada 2 yang beli gitu Tenten punya. Jadi mereka saling beli gitu loh sama ini paling teman-temannya. banyak yang Tuh ini sold 10 times. Tenten punya basketball hoop. Pinter Tenten, jadi kreatif Ini gitu loh. Ini juga juga 10 tuh saja boys chair 10 times. Seru ya. Mereka kayak belajar bisnis guys. Ini literally ada kayak buat mereka punya bisnis. Mereka belajarin berapa yang keluar, berapa modal yang mereka keluarin, berapa penghasilan mereka gitu-gitu loh. Tuh sekalian main. Ini gak disponsor ya guys sama kurikulumnya. I wish disponsor kita. Ini tadi Tenten by the way udah sempat ngerjain 5 task progressnya. Jadi ini sisanya yang belum. Ini lagi belajar tentang paramedics di social studies. Oke, reading dulu ya Sang ya. Reading dulu. Kita sempat belajar kemarin. Mirip. Tuh udah gitu. Dia sambil plank lah. Apa? Sambil plank. Kata. The root word. Gardener. Nice. Intinya di homeschool journey ini pun aku masih belajar guys. Walaupun di tahun ke-4 aku masih belajar. Aku masih sering dengerin podcast tentang homeschool, YouTube video tentang homeschool, biar kayak akunya lebih confident gitu berasa ada teman. Tapi ya so far so good. Kita seneng banget. Lama-lama makin ketemu gitu loh mana yang works for us caranya gitu-gitu. Video. Ada Mini phone. Pokoknya ini ada ups and downs juga kayak journey yang lain lah. Cuman jujur buat kalian yang kayak suka nanyain, ceritain dong kenapa kita kira decided homeschool dan lain-lain. Menurut aku emang kayak gak ada jawaban yang bener atau salah. Gak ada kayak cuman satu answer kenapa kita homeschool, karena buat kita itu works buat our family. Aku sama Romeo dari dulu emang udah tahu kita tuh pengen lebih banyak involved di educationnya anak-anak, dan ternyata dengan homeschooling ini bikin kita jadi lebih bisa involved sama anak-anak, gak cuma di education tapi ke life mereka juga overall. Dan I think yang paling penting kita kayak kuatin rootnya aja sih sama foundationnya mereka gitu. Jadi again gak ada bener gak ada salah, semuanya benar-benar emang keputusan masing-masing keluarga mana yang works for them, mana yang works for us. Jadi ya gitu guys, sebenarnya emang banyak banget yang suka bilang aku suruh bikin video full khusus tentang homeschooling, tapi sejujurnya mau bikin kayak full tentang homeschooling tuh seakan-akan kayak akunya juga udah figure everything out banget, padahal sejujurnya aku pun belum. Masih ada hari dimana aku suka kayak mikir kayak what am I doing, tapi aku belajar juga sih kayak 4 tahun terakhir ini buat dijalanin aja dan gak terlalu fokus sama kayak mistake atau kayak always do perfect, karena aku tendensinya kayak black or white, all or nothing mindset gitu yang aku harus ubah. Intinya aku gak boleh terlalu perfeksionis, aku gak boleh terlalu mikirnya harus kayak berjalan sesuai yang plan di kepala aku, kalau enggak kayak ruin semuanya tuh. Kayak aku gak boleh mikir kayak gitu karena ini kan journey ya, dimana-mana kalau journey itu memang gak semuanya mulus-mulus aja, pasti ada setbacknya juga, ada kayak momen dimana ngerasa akunya kayaknya not good enough atau gimana. Tapi yang aku harus selalu ingetin diri sendiri adalah as long as anak-anak belajar, aku pun belajar, tetap yang aku prioritasin adalah karakter mereka bisa tumbuh jadi orang-orang yang baik, kind hearted people, honest. Kayak menurut aku itu udah kayak menang banget, instead of kayak
akademik gitu loh, yang kayak di push. Ini banyak banget yang harus aku unlearn dengan aku home educate mereka ini. Aku jadi banyak harus aku unlearn dari belief aku kayak growing up mikir grade is everything, tapi sebenarnya tidak. Yang penting mereka belajar, yang penting mereka ngerti dan mereka paham, bukan cuman ulangan dapat 100 gitu kan. Dapat 100 tuh banyak cara-cara mendapat 100, tapi yang penting mereka benar-benar ngerti yang mereka pelajarin dan mereka terapin gitu. Dan kalau tadi kalian bingung kenapa homeschool di kamar, karena benar-benar aku bebasin guys, mereka lagi pengen homeschool di homeschool room atau di kamar aku, di living room, di dining room, tergantung mereka lagi kepengen di mana. Yang penting mereka bisa fokus dan bisa belajar. Buat aku homeschool room tetap harus ada untuk kita nge-organize semua barang-barang homeschool aja sih. Kayak aku pengen ada dedicated space untuk taruh barang-barangnya anak-anak, buku-buku, homeschool supply dan lain-lain. Tapi bener-bener tiap hari homeschoolnya itu kita beda-beda tempat gitu. Jadi ya segitu aja, sedikit more info dari aku tentang homeschooling aku sama anak-anak. Dan karena banyak banget emang yang nanya sih so far di DM, di komen, kalau aku lagi nunjukin anak-anak homeschool atau gimana, suka banget yang bikin video khusus dong kak di YouTube tentang homeschool. Dan berhubung ini aku lagi tiap hari vlogmas di bulan Desember dan pasti ada kayak cuplian-cuplian homeschool, aku pikir sekalian aja deh aku kasih tau ke kalian, jadi sekalian menjawab yang suka nanya di DM dan di komen gitu. Mami bilang ya. Enggak, Mami nggak panggil ya. Yuk turun. Ya sampai naik ya. Pikir Mami panggil ya. Udah malam, jam 7 malam. Kita baru pasang Lihat guys. reindeer. Yaya mau itu, Yaya mau kasih Ya udah ya, liatin. kasih liatin. Kita baru pasang reindeer. Iya. Ya kasih itu. And snowman. Dan buang sampah juga. Sama lights. Guys, Liz suka gak? Sama itu lights yang baru, yang ini. Iya, kita lagi main di wall. Iya. Emang bakal tuh. Sama itu kate lagi batuk lagi kayak batuk. Itu katetan, itu jadi iya. Say hi guys. Iya, kita lagi main di wall, jadi lagi buang sampah. Hai guys, so ini udah gelap, udah mau malam aja. Baru kita hari ini gak jadi pergi, jadinya mikir besok aja deh perginya. Tadi tuh kayak udah lumayan menjelang sore setelah anak-anak homeschool. Terus mikirnya kayak udah mager keluar-keluar, jadi mikirnya udah besok aja deh semuanya diselesain yang urusan di luar. Dan tadi aku sempet teleponan juga sama kakakku yang di Singapura, quality time 2 jaman kita teleponan. Dan aku mikir karena hari ini kayaknya gak terlalu banyak footage vlog, aku masukin aja collective haul kita yang kemarin kita habis beli pas Black Friday. Gila, happy banget guys. Aku nih kayak emang orangnya suka procrastinate beli barang gitu untungnya. Kayak kadang-kadang juga suka lupa, kayak udah kepikiran apa tiba-tiba kayak lupa beli gitu. Untungnya di Black Friday kemarin itu menguntungkan aku yang suka lupaan dan procrastinate, malah dapet banyak good deal di Black Friday. Karena kayak aku jadi nunda-nunda gitu belinya. Akhirnya aku belinya pas Black Friday, which ini semua tuh kayak range discountnya aku dapat 30-55% off, good deal banget. So aku mau tunjukin kalian, banyak kan ini sebenarnya barang-barang yang emang aku udah regular beli gitu, cuman udah kayak habis atau low, atau ini barang-barang ada yang aku baru pertama kali coba juga karena reviewnya bagus. Pokoknya ini lebih ke kayak barang-barang yang emang kita butuhin gitu. Aku beli sabun diskon kemarin di Black Friday Amazon. Jadi ini semua aku beli di Amazon by the way, yang online. Dan ini favorit aku banget, Dove Sensitive ini. Ya kalian tau gak sih kalau sebenarnya kita tuh kalau mandi harus pakai dulu sabun batang kayak gini, atau kayak sabun batang antiseptik gitu, dan kita harus kayak gosok pakai net yang kayak African net apa gitu. Bentar. Oke, untungnya aku masih punya sisa satu. Bahannya tuh kayak gini nih. Kayak dipakai buat mandi, dan ini buat ngegosok kayak the whole body. African net sponge. Turn out we're supposed to do this first, the whole body, pakai sabun batangan kayak gini, either yang sensitif kayak gini atau antiseptik khusus juga nggak apa-apa. Dan ini benar-benar yang bakal ngebersihin sisa kulit mati dan semua kotoran gitu. Baru abis itu kita pakai shower gel yang wangi-wangi gitu, yang kayak kita suka beli dari Bath and Body Works dan lain-lain. And that's the right way to do it. Baru kayak benar-benar
bersih gitu, kayak nggak cuman pakai tangan terus kayak shower gel gini-gini terus selesai. Cuman ya aku juga learn ini semua hygiene dan lain-lain tuh banyak dari online juga, dari YouTube, TikTok orang gitu-gitu. Trust me, tadinya aku juga nggak tahu kalau itu cara yang bener, kayak sampai double sabun gitu. Cuman ya that's good. Sekarang udah banyak resources online yang bisa kayak ngasih tahu lebih banyak knowledge kita how to do hygiene properly. Terus sabun nih buat yang shower gel ini Olay spoonful of sugar. Jadi kayak wanginya wangi-wangi sugar vanilla gitu. Wangi banget, kayak wangi brown sugar vanilla. Aku tuh kayak suka ganti-ganti wangi manis sama floral, jadinya biasanya aku kayak suka barengin gitu, misalnya body lotion atau perfume. Kalau emang aku lagi pakai yang shower gel manis-manis kayak gini, lotionnya pun aku pakai yang vanilla gitu wanginya, yang kayak atau wangi marshmallow, toasted marshmallow gitu yang manis. Perfume atau body spraynya juga aku pakainya yang manis, jadi kayak satu nada gitu loh guys. Kalau aku lagi pakai yang floral, baru aku lotionnya juga floral, terus perfume floral kayak gitu. And then aku juga beli ini buat Romeo. Ini yang Dove Man Sandalwood and Cardamom Oil. Ini reviewnya juga bagus banget, harusnya wanginya enak. Aku tuh dari kecil nggak tahu kenapa aku obses banget sama wangi-wanginya yang men perfume gitu atau men shower gel kayak gini, kayak tapi aku nggak kepengen pakai itu di aku gitu loh. Aku cuman suka banget aja sama wangi-wangian cowok kayak gini, makanya aku suka juga beliin Romeo yang wangi-wangi, enak banget. Terus ini aku juga sempat beli toothpaste yang TheraBreath. Aku tuh udah lama pakai TheraBreath punya Oral Rinse. Ini yang TheraBreath bagus banget dia. Dan kemarin ini sebenarnya yang ini nggak diskon. Pas lagi Black Friday si Oral Rinse ini nggak diskon, tapi aku tetap beli karena udah habis. Dan ini langsung dapat 2. Tetap lebih good deal kalau aku langsung pesen 2 kayak gini di online daripada di toko. Karena kalau di toko tuh satunya $10. Kemarin ini kalau nggak salah 16 atau 15 ya, dapetnya udah langsung 2. Ini dia Oral Rinse-nya yang aku selalu pakai dari TheraBreath. Dan mereka juga ada toothpaste odolnya. Jadi aku sekalian beli karena kemarin lagi Black Friday deal. Langsung dapat 2 gitu, twin pack. Reviewnya sih bagus ya, makanya aku pengen tahu aja beneran ini apa enggak. Terus aku juga beli Amazon Basics hand soap. Sabun cuci tangan ini selalu harus ada di rumah, di stok. Jadi kemana aku beli juga kan lagi diskon. And then ini juga aku beli shaver. Ini shavernya dalam sini. Terus dia juga kasih ini buat aku taruh di shower gitu. Dan ini ada 3 buat replacement kepalanya. Aku beli yang warna pink. Ini dia. Oke, nanti aku langsung taruh aja di kamar mandi. Next ini buat homeschool room. Aku beli yang buat hole punch binder gitu, yang kayak langsung 3 bolong. Karena kemarin yang punya kita rusak. Jadi aku beli yang baru. Kebetulan kemarin lagi deal. Kenapa ya ada bunyi gini ya? Kok takut patah ya? Should we pasang sendiri atau gimana ya? How? Jujur nggak tahu. Udah nanti aja kita figure out. Takutnya ini datang-datang emang udah rusak atau gimana, kan kita bisa balikin. Terus aku juga beli ini extension kabel buat ditaruh di sampingnya di nightstand-nya Romeo. Oh by the way, kalau kalian lihat nightstand 2 itu beda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kita punya warna putih, dan ini tuh aku baru aja beli. Hai, boleh sayang mandi, tolong tutup pintu sayang. Itu 2 nightstand kita good deal banget, temuin dari OverUp apa Facebook Marketplace, saya lupa. Pokoknya dia tuh udah tua, kayak vintage nightstand tapi bener-bener solid wood gitu. Dan kita berencana buat pre-finish atau mungkin kita bakal paint lagi. Pokoknya kita bakal make it look like new. Mungkin aku bakal tunjukin kita nge-makeover 2 ini di vlogmas, jadi kalian tunggu aja. Aku udah beli sebenarnya barang-barang, maksudnya kayak bahan-bahannya gitu buat kita ngeperbaharuin 2 ini. Jadi harusnya aku bisa selesain ini soon. Cuman ini tuh intinya yang flat kayak gini, karena itu kan nightstand susah gitu kan buat didorong. Jadi kita butuh yang colokannya flat kayak gini. Terus dia ada extensionnya yang bisa ditaruh di atasnya nightstand buat nge-charge gitu, jadi gampang. Dan aku juga beli ini laser buat make sure itu udah lurus kalau mau pasang-pasang something di wall. Jadi kayak nggak perlu lagi pakai yang apa tuh namanya water pass ya namanya. Jadi ini aku invest aja karena kan kita bakal banyak kayak project segala macam buat taruh something di dinding dan lain-lain. Kita ada laser ini. Iya sayang, ini belinya yang pink. Terus aku juga beli ini guys. Ini sebenarnya aku udah lumayan pengennya dari rada lama. Aku ngeliatinnya online gitu. Kayaknya seru banget buat nge-organize dokumen-dokumen penting di dalam sini. Ini namanya Savor The Folio. The Folio. Dan aku beli juga yang versi default. Ini yang lebih gedenya lagi. Jadi buat kita taruh-taruh
dokumen penting, even kita bisa terkunci dalam sini, dia ada kayak drawernya gitu buat yang penting-penting lah. Pokoknya dia ini buat barang-barang penting lah yang sekarang tuh kita store di klosetnya Romeo. Itu kayak udah sekalian jadi dia punya tempat taruh barang-barang penting kayak paspor, dokumen dan lain-lainnya di situ. Jadi aku pengen organize aja biar lebih rapi gitu, lebih bagus dan enak dilihat juga. Dan mumpungin lagi kolektif haul, aku sekarang pengen tunjukin PR package. Aku mau bukain PR package dari L'Oreal. Aku sampai ada 2 PR package dari dia karena yang last time itu kayak ketumpuk gitu. Ternyata aku belum buka. Jadi sekarang aku langsung buka aja sama kalian. Tada! Dapat apa ini kita? Lip oil. Seru banget. New Plump Ambition PH Hyaluron Lip Oil. Dan ada juga shadow sticknya. Satisfying banget buka-buka gini. Wow, aku juga dapat. Ini ada 2 lip pencil dari L'Oreal, and then 3 lip oil, dan ada juga 3 shadow stick kayak cream eyeshadow. Seru banget. Ya, aku sudah bakal coba. Terus ini satu lagi. Ini yang aku udah sering beli. Jadi dapat root cover up buat kayak root kita gitu. Dan satu lagi dapat maskara. Ini dia maskaranya. Dia tuh telescopic extensionist. Dan ini aku sebenarnya udah sering banget repurchase telescopic maskaranya L'Oreal, bagus banget. Tapi yang biasanya tuh gold packagingnya, yang ini silver. Happy banget, banyak produk baru yang bisa aku coba. Enggak, aku makan ya? Ya udah, kamu aja deh. Ya, Aku belum. Gak apa-apa, kamu makan dulu, San. Aku masih oke. Thank you, San. Oke guys, jadi hopefully dengan tadi ada collective haul ini udah cukup panjang aku punya vlogmas hari ini. Jujur aja hari ini tadinya aku pengen kayak beberes, bener-bener kayak beres-beres. Abis itu lanjutin dekor, tapi ternyata kayak sekarang udah nggak sanggup ngelanjutin dekor atau beberes gitu. Aku nggak kepengen begadang karena kemarin itu ngedit vlogmas sampai kayak aku ngupload jam 4 pagi. Baru aku tidur, takut sakit aja sih sejujurnya. Jadi udah aku pengen lebih cepet lagi edit vlog gitu-gitunya biar abis itu masih ada waktu nyantai, quality time sama anak-anak, sama Romeo bisa nonton segala macam. Mumpung Romeo juga masih libur, kita bisa movie night. Jadi sampai sini dulu aja ya guys vlogmasnya. Thank you semua yang nonton. Jangan lupa like, subscribe channel aku kalau kalian belum subscribe. And I'll see you guys di vlogmas besok. Bye. Doesn't matter if the snow is falling or the wind blows and the rain is pouring. It will always be Christmas in my heart.